Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Maharani dari kelas 12 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pertumbuhan, peluruhan, dan bunga untuk memenuhi penugasan ujian sekolah pada mata pelajaran matematika. Pertumbuhan, peluruhan, dan bunga. Pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau linear dan pola geometri atau eksponensial. Rumus. Rumus pada pertumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, rumus pertumbuhan linear dengan rumus Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah NB, dan yang kedua ada rumus pertumbuhan eksponensial dengan rumus Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 ditambah B pangkat N, di mana Pn merupakan nilai besaran setelah N periode, P0 merupakan nilai besaran di awal periode, B merupakan tingkat pertumbuhan, dan N merupakan banyaknya periode pertumbuhan. Selanjutnya ada contoh soal. Banyaknya bakteri pada suatu telapak tangan yang kotor meningkat 5% secara eksponensial setiap 1 jam sekali. Saat ini terdapat bakteri sebanyak 200.000 pada sebuah telapak tangan. Hitunglah banyaknya bakteri setelah 1 jam kemudian. Diketahui P0 ada 200.000, B-nya ada 5%, kita ubah ke bentuk desimal jadi 0,05, dan N-nya ada 1. Kemudian masukkan rumus eksponensial, yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 tambah B pangkat N. Kemudian masukkan angka-angkanya, lalu diperoleh hasil 210.000 bakteri. Jadi banyaknya bakteri setelah 1 jam itu 210.000 bakteri. Selanjutnya ada peluruhan. Peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya yang mengikuti pola aritmatika atau linear dan pola geometri atau eksponensial. Rumus. Rumus pada peluruhan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada rumus peluruhan linear dengan rumus Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang NB, dan yang kedua ada rumus peluruhan eksponensial dengan rumus Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang B pangkat N, di mana Pn merupakan nilai besaran setelah N periode, P0 merupakan nilai besaran di awal periode, B merupakan tingkat peluruhan, dan N merupakan banyaknya periode peluruhan. Selanjutnya ada contoh soal. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 200 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut sebanyak 5% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 1 hari. Diketahui P0 yaitu 200 gram, B-nya itu 5%, kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,05, dan N-nya di sini diketahui 12 jam, karena ditanyakannya setelah 1 hari, jadi kita bagi 24 dibagi 12, sama dengan 2, jadi N-nya itu 2. Kemudian kita menggunakan rumus eksponensial, yaitu Pn sama dengan P0 dalam kurung 1 dikurang B pangkat N. Kemudian masukkan angka-angkanya. Kemudian diperoleh hasil 180,5 gram. Jadi ukuran bahan radioaktif setelah 1 hari sebanyak 180,5 gram.
Kemudian ada bunga. Bunga adalah selisih antara jumlah nominal uang yang dipinjamkan oleh pemilik modal dengan jumlah yang dikembalikan oleh pemakai modal berdasarkan kesepakatan bersama. Besarnya bunga dipengaruhi oleh besar uang yang dipinjam, jangka waktu peminjaman, dan tingkat suku bunga atau persentase. Selanjutnya ada jenis-jenis bunga. Bunga dibagi menjadi dua berdasarkan besaran bunga yang dibayarkan pada setiap periode, yaitu yang pertama ada bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang dibayar pada setiap periode dengan besaran tetap. Besarnya bunga tunggal dihitung berdasarkan penghitungan modal awal. Dan yang kedua ada bunga majemuk. Bunga majemuk adalah bunga yang dihitung berdasarkan jumlah modal yang digunakan ditambah dengan akumulasi bunga yang telah terjadi. Perhitungan dalam bunga majemuk menggunakan perhitungan deret geometri. Selanjutnya ada rumus. Yang pertama itu ada rumus bunga tunggal pada akhir periode dengan rumus B sama dengan M0 kali T kali R. Yang kedua ada rumus besarnya modal pada akhir periode dengan rumus MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali R, di mana B merupakan bunga, M0 merupakan modal awal, MT merupakan modal pada akhir periode T, dan T merupakan periode, dan R merupakan tingkat suku bunga atau persentase. Dan yang ketiga ada rumus besarnya modal periode T dengan bunga majemuk. Rumusnya itu adalah MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat T, di mana MT merupakan besar modal pada periode T, M0 merupakan modal awal, I merupakan tingkat suku bunga, dan T merupakan periode. Selanjutnya ada contoh soal. Contoh soal pertama yaitu koperasi simpan pinjam memberikan pinjaman kepada anggotanya dengan bunga 2% per bulan. Jika Adi meminjam uang sebesar 400.000 dengan jangka waktu pengembalian 5 bulan, tentukan besar bunga setiap bulannya dan besar uang yang harus dikembalikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan. Di sini diketahui modal awalnya itu 400.000, R-nya itu atau presentasinya itu 2%, kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,02. Periodenya atau jangka waktunya itu 5. Yang pertama kita mencari besar bunga setiap bulannya dengan rumus B sama dengan M0 kali T kali R. Kemudian masukkan angka-angkanya dan diperoleh hasil itu 40.000. Jadi besar bunga setiap bulannya itu sebesar 40.000. Kemudian kita mencari besar uang yang harus dikembalikan setiap 5 bulan dengan rumus MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah T dikali R. Kemudian masukkan angka-angkanya. Kemudian diperoleh hasil itu 440.000. Jadi besar uang yang harus dikembalikan setiap 5 bulan adalah 440.000. Kemudian ada contoh soal 2, yaitu sebuah bank memberi pinjaman kepada nasabahnya atas bunga majemuk 5% per tahun. Jika seorang nasabah meminjam modal sebesar 6 juta dan bank membungakan majemuk per bulan, berapakah modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun? Di sini diketahui modal awalnya itu 6 juta. I-nya itu 5%, kita ubah ke bentuk desimal menjadi 0,05. Dan periodenya itu 1 tahun, kita ubah menjadi bentuk bulan, menjadi 12 bulan. Kemudian kita harus mencari modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun atau 12 bulan.
dengan menggunakan rumus MT sama dengan M0 dalam kurung 1 ditambah I pangkat T, kemudian masukkan angka-angkanya, kemudian diperoleh hasil itu Rp10.775.138. Jadi modal yang harus dikembalikan setelah 1 tahun itu adalah Rp10.775.138. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.